Hai halo teman-teman semua, kalian tahu sosok yang satu ini nggak? Yaps, Muhammad Hatta. Siapa sih yang nggak kenal Muhammad Hatta? Sosok Muhammad Hatta dikenal sebagai seorang negarawan besar di Indonesia. Lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902, Muhammad Hatta kemudian tumbuh menjadi pemuda yang aktif berjuang dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Sosok yang juga dikenal sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia ini memiliki banyak sekali sifat yang patut kita teladani. Dan ini dia 7 sifat yang bisa kita teladani dari Muhammad Hatta, sang ekonom jempolan pada masanya. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Muhammad Hatta sangat gigih dalam melayani bangsa Indonesia. Salah satu bukti perannya adalah ketika ia menjadi perantara penyampaian aspirasi masyarakat Indonesia Timur dalam perubahan sila pertama Pancasila. Atas kontribusinya, sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, akhirnya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dan karena itulah persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Yang kedua, akuntabel. Muhammad Hatta adalah sosok yang sangat berintegritas. Ia juga lebih mementingkan bangsa dan negara ketimbang diri dan keluarganya. Salah satu buktinya adalah ketika ia mampu menjaga rahasia negara terkait dengan pemotongan nilai rupiah pada tahun 1950. Bahkan istrinya sekalipun tidak mengetahui. Istrinya yang saat itu hendak membeli mesin jahit dari hasil tabungannya. Yang ketiga, kompeten. Menjadi sosok penting dalam perjuangan bangsa kita, Muhammad Hatta dengan kecerdasannya pernah memimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Ini adalah bukti bahwa Muhammad Hatta sangat berkompeten di bidangnya, dan atas perjuangannya, Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Yang keempat, harmonis. Muhammad Hatta sangat harmonis dengan teman seperjuangannya. Salah satu contohnya yaitu ketika ia mendampingi Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Hingga kini, keduanya dikenal sebagai Bapak Proklamator. Yang kelima, loyal. Muhammad Hatta juga sangat loyal kepada bangsa dan negara kita. Salah satu contohnya yaitu ketika ia ingin membeli sepatu bermutu tinggi dengan merek Bali. Demi sepatu itu, ia berusaha untuk menabung. Ia enggan untuk menggunakan jabatannya agar bisa mendapat sepatu bermerek itu secara instan karena tidak mau mencederai prinsip hidup dan kesetiaannya pada negara. Yang keenam, adaptif. Muhammad Hatta adalah orang yang sangat adaptif terhadap perkembangan zaman. Salah satu kebijakannya yang inovatif untuk menyelesaikan masalah krisis pada saat itu adalah snaring. Ia mampu dengan cepat menyesuaikan diri dan mencari solusi atas masalah yang sedang terjadi. Yang ketujuh, kolaboratif. Dengan turut aktif berkontribusi di organisasi pergerakan nasional, yaitu Perhimpunan Indonesia, Muhammad Hatta juga telah membuktikan bahwa dirinya mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak demi kepentingan bersama.